tujuan utama MUS atau Malnutrition Universal Screening Tool. Ya, pertama, screening risiko malnutrisi atau menilai tingkat risiko seseorang terhadap malnutrisi. Yang kedua, mendeteksi status gizi atau menentukan apakah seseorang mengalami kekurangan gizi, gizi buruk, atau kelebihan berat badan. Yang ketiga, mengembangkan rencana intervensi atau membantu petugas kesehatan membuat intervensi yang tepat untuk memperbaiki atau mengelola status gizi individu. Yang keempat, monitoring dan evaluasi atau memantau perubahan status gizi selama perawatan atau pengobatan. MUS menilai 3 parameter. Yang pertama, indeks massa tubuh. Mengukur berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Yang kedua, penurunan berat badan tidak disengaja. Penurunan berat badan dalam 3/6 bulan terakhir. Yang ketiga, dampak penyakit akut atau kurangnya asupan makanan. Menilai apakah individu mengalami penyakit akut atau kondisi yang menyebabkan asupan makanan sangat terbatas selama lebih dari 5 hari. Selanjutnya yaitu cara menghitung skor Malnutrition Universal Screening Tool dilakukan melalui 3 langkah utama, yaitu langkah pertama yaitu menilai indeks massa tubuh atau IMT. Langkah kedua, menilai penurunan berat badan tidak sengaja, hitung persentase penurunan berat badan dalam 3/6 bulan terakhir. Persen penurunan berat badan sama dengan berat badan sebelumnya dikurang berat badan sekarang per berat badan sebelumnya dikali 100%. Kemudian ditentukan skor berdasarkan hasil. Langkah ketiga, dampak penyakit akut, yaitu tentukan apakah pasien mengalami penyakit akut atau kondisi yang menyebabkan tidak makan atau asupan makan minimal selama lebih dari 5 hari. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam Malnutrition Universal Screening Tool. Yang pertama, indeks massa tubuh. Kedua, penurunan badan tidak sengaja. Ketiga, dampak penyakit akut atau kurangnya asupan makan. Selanjutnya, keunggulan MUS. Yang pertama, mudah digunakan. Alat ini sederhana, cepat, dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Dapat digunakan oleh berbagai tenaga kesehatan di rumah sakit, klinik, maupun komunitas. Kedua, universal. Cocok untuk berbagai kelompok usia dewasa termasuk pasien rawat inap, rawat jalan, dan komunitas. Ketiga, komprehensif. Menilai 3 komponen utama yaitu IMT, penurunan berat badan tidak disengaja, dan dampak penyakit akut. Mendeteksi individu yang beresiko malnutrisi atau gizi buruk. Kemudian memfasilitasi tindakan cepat. Hasil skor dapat digunakan langsung untuk merencanakan intervensi atau rujukan ke spesialis gizi. Yang kelima, biaya efektif. Tidak memerlukan tes laboratorium mahal, cukup dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan riwayat asupan makanan. Keenam, terstandarisasi. Menggunakan metode yang telah divalidasi secara internasional. Baik, selanjutnya keterbatasan MUS. Yang pertama itu kurang sensitif untuk kondisi khusus. Tidak mempertimbangkan komposisi tubuh seperti kehilangan massa otot yang penting dalam pasien dengan sarkopenia atau cachexia. Dan yang kedua itu ketergantungan pada pengukuran berat badan dan tinggi badan sulit digunakan untuk pada pasien yang tidak bisa diukur tinggi atau berat badannya. Misalnya pasien lansia dengan keterbatasan mobilitas. Dan yang ketiga itu penilaian subjektif pada penyakit akut. Penilaian tidak makan selama 5 hari dapat bervariasi tergantung interpretasi pengukur atau kualitas pada data pasien. Dan yang keempat itu kurang tepat untuk anak-anak. MUST atau MUS hanya dirancang untuk dewasa dan tidak cocok digunakan pada populasi anak. Dan yang kelima itu pengabaian faktor klinis tambahan. Tidak mencakup faktor lain seperti asupan makanan kualitatif, gangguan pencernaan, atau status peradangan yang mempengaruhi nutrisi. Dan yang keenam itu tidak menilai mikronutrien.
Mus fokus pada malnutrisi, energi, protein, dan tidak mendeteksi kekurangan vitamin atau mineral.